menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Di Mutiara Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada Ustadz Andi Irawan, SPDI MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Ustadz untuk pagi hari ini, Ustadz Andi? Alhamdulillah, sehat Mbak Dela. Lagi nggak di Palembang ya Ustadz ya? Ya, lagi di luar ini. Baik, biasanya langsung hadir ya Ustadz ya bersama kami di studio Ustadz. Baik, Ustadz, tema kita pagi hari ini mengenai syafaat dari sholawat ya Ustadz ya. Ya. Baik, nanti kita akan mengajak Anda pendengar ingin bergabung bersama Ustadz Andi di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790. Terlebih dahulu, kami persilakan untuk Ustadz Andi Irawan memberikan materi mengenai syafaat dari sholawat. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati Pak Dela peserta kru, dan kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, dan juga kami hormati para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, mari kita banyak membaca selawat dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Mbak Dela dan para pendengar dimanapun berada, materi kita pagi ini akan mengangkat tema syafaat dan ada selawat yang kita baca. Jadi kita berdasarkan ayat Allah yang awal tadi kami baca, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kita yang beriman kepada Allah selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus banyak membaca selawat, karena satu bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam poin ini kami ingin menyampaikan syafaat ataupun pertolongan selawat yang kita baca. Dalam riwayat, ketika kita membaca selawat 1 kali, Allah balas dengan 10 kali. Ketika kita berselawat 10 kali, Allah balas dengan 200 kali, bahkan berlipat-lipat. Sampai dalam hadis itu Allah berikan 2 kemuliaan. Yang pertama, Allah ampuni dosa kita, dan yang kedua, Allah mudahkan urusan kita. Ya, kemudian para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, selawat juga yang kita baca, apalagi saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bulan yang bulan yang sangat agung, ya, dilahirkannya untuk anutan kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada dalam diri Rasulullah uswatun, contoh yang baik. Dan lalu para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, dan kembali kepada syafaat selawat yang kita baca tadi, kami mengutip, ya, ada
4 malaikat yang berjanji dengan Nabi kita Muhammad SAW. Pertama malaikat Jibril. Dia berdialog dengan Nabi kita Muhammad. Dia berjanji, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, kami berjanji ketika ada umatmu yang senantiasa membaca selawat, istiqomah, ikhlas, nanti ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim akan kami bimbing sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu syafaat, salah satu kelebihan, salah satu kemuliaan selawat yang kita baca. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail juga berjanji kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami juga berjanji kepadamu, kalau ada umatmu yang senantiasa membaca selawat, nanti di padang mahsyar akan kau beri minuman dari telaga Kautsar. Yang ketiga, malaikat Israfil juga berjanji dengan Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada umatmu ya Rasulullah yang senantiasa membaca selawat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga berjanji belum akan bangun dari sujud kecuali ia mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, betapa besarnya ya syafaat ataupun pertolongan selawat yang kita baca. Dan yang terakhir, malaikat Israel juga berjanji, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, kami juga berjanji kalau ada umatmu yang senantiasa membaca selawat, nanti ketika sakratul maut akan kami tarik dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, atau bahasa lain dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini salah satu ya para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, merupakan syafaat ataupun pertolongan melalui selawat yang kita baca. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita muliakan bulan Maulid, kemudian kita jadikan untuk seterusnya agar kita mencintai Rasul secara kafah, secara sempurna, dan juga kita buktikan sesuai dengan hadis Rasulullah, man ahabba syai' fa aktsara dzikruhu. Kalau kita mencintai sesuatu, mencintai Rasulullah, maka kita banyak menyebut namanya, dan cara yang terbaik menyebut nama beliau adalah melalui selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mungkin Mbak Dela sekadar pengantar, kita lanjutkan dengan jawab dan kembali kami akan Baik Ustadz, mungkin teleponnya jangan terlalu jauh Ustadz ya, soalnya kecil banget kita nerimanya Ustadz. Ini posisinya teleponnya di loudspeaker atau enggak ada Ustadz? Tidak ada. Oke, kita terima telepon dulu Ustadz ya di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin, silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, selawat itu apakah boleh kita ucapkan di setiap detik nafas kita gitu kan? Kemudian kalau saya tuh ketika selesai sholat gitu Pak Ustadz, apakah itu lebih baik atau gimana Pak Ustadz? Oke. Ya itu aja, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustadz. Baik, Ibu Ida ya di Banyuasin. Ya, ini Mbak adalah pagi-pagi sudah sampai ke Banyuasin kita. Ya, baik. Jadi masalah kita membaca salawat ini artinya tidak ada larangan, ya, kapanpun dan dimanapun, dan cuman yang tidak boleh hanya di kamar mandi saja. Artinya yang mana yang terbaik, tentu di mana kita sempat, di mana ketika kita bisa menghadirkan hati yang khusyuk, ya, dengan tenang, dengan rasa ikhlas untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka tadi, kenapa? Karena selawat ini beda dengan ibadah yang lain yang Allah perintahkan, tapi kalau selawat ini Allah mengajak, bukan memerintahkan. Jadi intinya itu sudah semuanya pasti baik, ya, dan sesuai dengan hati nurani kita. Yang penting nama itu kita adalah ketulusan ikhlas
Baik Ustadz. Di belakang Ibu Ida di Banyuasin di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jawi. Silakan Pak Abu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sibuk ya, baru sekarang muncul lagi dia. Iya. Iya. Ya, biasanya Ustaz hadir di studio Ustaz. Iya, biasanya langsung hadir Ya. di studio. Ya, Lagi di luar kota ini. ya. Ini begini Ustaz, saya tu tadi tertarik Ustaz membacakan firman Allah yang berbunyi sesungguhnya Allah itu berselawat kepada Nabi. Jadi bunyi selawat Allah itu bagaimana Ustaz? Baik. Ya itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik Pak Abu Bakar di Jawi ya. Ya. Baik. Jadi begini Pak Abu Bakar. Ya. Jadi selawat yang dibaca oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu artinya dari Khalik dan kepada hambanya, artinya sebuah rahmat, sebuah maghfirah, sebuah kasih sayang ya, yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga ketika Allah artinya memberikan salawatu min rabbihim. Nah, ini artinya ampunan, maghfirah ya. Itu pertama. Nah, yang kedua, kalau kita membaca sejarah bagaimana ketika Isra Mi'raj itu Allah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini salah satu bentuk selawat penghormatan ya, bentuk kasih sayang mahabbah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka selawatnya kita abadikan ketika kita membaca tahiyat akhir. Itu Mbak. Baik, di belakang Pak Abu Bakar Jawi di 369977. Kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Sudah ada yang masuk di 0821792790. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dari hamba Allah. Di luar tema Ustadz, bagaimana kita untuk istiqomah menjaga akhlak kita selalu dalam keadaan baik dan tidak pernah memiliki rasa iri dengki terhadap kehidupan orang lain. Mohon pencerahannya Ustadz dari hamba Allah di Palembang. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih ya, hamba Allah ya, yang luar biasa pertanyaannya. Jadi begini, dalam diri kita ini kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya kata Rasulullah, dalam diri kita ini ada segumpal darah. Fa'in saluhat sa'iru amal. Fa'in fasadat sa'iru amal. Nah, ketika segumpal darah ini baik, maka baiklah semua amal kita. Dan ketika segumpal darah ini rusak, maka rusaklah semua amal kita. Wahya qalbun. Itu adalah. Nah, itu artinya salah satu agar kita mampu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, bagaimana kita mampu menghadirkan dan hati yang tulus, hati yang khusyuk. Nah, maka bagaimana cara menghadirkan hati? Allah jelaskan dalam Al-Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hendak kita berzikir kepada Allah, ingat dengan Allah, terus beribadah kepada Allah, nanti akan muncul sifat ikhlas dan kita akan melaksanakan ibadah dengan istiqomah ya, atau dalam Al-Quran wastaqamah. Ini pertama, artinya kita menghadirkan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, yang kedua, di samping kita menghadirkan hati, kita juga harus banyak berdoa. Karena hati kita ini selalu bolak-balik, maka kita dianjurkan ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini. Jadi kita minta ditetapkan hati kita agar hati kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana kita bergaul dengan lingkungan yang senantiasa mengajak kebaikan. Ini juga sangat mempengaruhi. Ya, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan mendapatkan wanginya
ketika kita berteman dengan tukang besi, kita akan mendapat percikan hatinya. Artinya lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, maka di sini kalau kita simpulkan untuk menumbuhkan rasa istiqomah dalam kebaikan, pertama kita hadirkan Allah dalam hati kita dan kita bimbing hati kita dengan banyak zikrullah, dan kemudian kita banyak berdoa. Kemudian lingkungan juga sangat menentukan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah hati kita bakal bersih dan akan terhindar daripada sifat penyakit hati. Ya, itu Mbak Dela. Baik, silakan ingin bergabung kembali di 3699777 untuk Anda yang ingin bergabung bersama Ustadz Andi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, lama nggak muncul Ustadz. Alhamdulillah sehat. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana menghadapi tetangga yang bermuka dua Ustadz? Kalau di sana jelek-jelekin sini, di sini jelek-jelekin sana, itu Ustadz. Nah itu aja Ustadz, Mbak Dela. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Silakan Ustadz. Baik Ibu Kusmini di Pulau Rimau ya. Iya. Jadi Mbak Dela memang sangat berat ya ketika kita menghadapi teman kita yang bermuka dua bahasa kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan munafik. Maka kata Allah, innal munafikin darki asfali minan nar. Jadi orang yang munafik, ya, orang yang bermuka dua itu nanti kata Allah akan diletakkan dalam api neraka yang paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lalu bagaimana ketika kita bertemu dengan teman seperti ini? Maka kita harus waspada dan hati-hati. Dan kemudian kita banyak berdoa agar kita dilindungi, agar kita terhindar daripada orang-orang yang seperti ini. Maka Allah gambarkan dalam surah Al-Alaq itu, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini salah satu langkah dengan kita banyak berdoa, berhati-hati dan senantiasa membaca surah ini. Artinya kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang bermuka dua yang ingin menjatuhkan kita. Artinya setelah kita berusaha berdoa, kita baru tawakal. Ya, artinya ketika kita sudah tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bismillah, apapun yang kita hadapi, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan di 3699777 dan kami informasikan saat ini lintas waktu 31 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak Agus di Kenten. Pak Agus di Kenten. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kangen nih anak ini Pak Ustaz, Pak. Masya Allah. Pak Agus doa ke sehat walafiat. Alhamdulillah. Lama udah ketemu kemana Pak Ustaz? Iya. Ini yang kutanyakan Pak Ustaz. Ya. Masalah di keluarga yang masalah utang ini. Ini kakak aku ini berutang dari 2020, janjinya 2024 lunas. Giliran kita tuh nggak marah-marah lah. Itu malah nolnya. Itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Agus di Kenten ya. Iya. Kita saling mendoakan ini Mbak Dela. Mudah-mudahan kita semua dan juga Pak Agus dan pendengar yang lainnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terkait masalah utang piutang, ini memang dua si malakama. Dapat dikatakan dua si malakama. Ketika teman kita, sahabat kita, keluarga kita, ya,
ingin pinjam uang dengan kita, dan ketika kita pinjami, maka mereka akan mencemoohkan seolah-olah kita pelit dengan mereka. Tapi sisi lain, ketika mereka kita pinjami ya, dengan peribahasa mereka yang halus, yang sopan santun ketika minjam, nah ketika sudah waktunya untuk membayar, kebanyakan di lapangan itu mereka malah berat, ya, ingkar janji. Kemudian akan ketika kita tagih, mereka malah marah-marah. Jadi berbalik, ya, dengan etika ketika mereka minjam. Nah, ini artinya kalau kita berdasarkan dengan ayat Allah, dengan hadis Rasulullah, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Artinya double kita di situ. Yang pertama, kita berhutang ya secara materi. Yang kedua, kita berhutang juga masalah waktu tadi. Nah, artinya di sini memang serba salah kita. Maka disinilah kita harus banyak berdoa, banyak berharap kepada Allah agar orang yang kita pinjami utang tadi agar dibukakan hatinya dan segera bisa membayar hutang, kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama. Dan yang kedua, kita harus memang sabar ya menghadapi hal seperti ini. Ya, nah bagi orang yang berhutang, yang berat untuk membayarnya, bahkan tidak mau membayar, hati-hati. Ini. Halo Ustadz. Halo. Baik, nampaknya terputus ya bersama Ustadz Andi Irawan. Kita akan mencoba menghubungi kembali Ustadz Andi Irawan dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, nanti kan di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi bagi saya sangat baik sekali. Bukan orang Palembang aja yang menanggapi Mutiara Pagi, sudah mencapai ke Aceh, ke Bandung, ke Bogor. Berarti antusias masyarakat sangat baik, pengen terus mempelajari agama itu. Buka Mutiara Pagi setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Saya senang. Walaupun kita online dengan ustadznya, tetapi ilmunya berbeda setiap hari, tidak mengulang. Hari ini tentang keluarga, hari ini tentang cara kita bersolat, hari ini tentang tematik. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Masih di Mutiara Pagi dan kita masih terhubung bersama narasumber kita pagi hari ini, ada Ustadz Andi Irawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan Ustadz? Oke, siap adalah. Baik, mohon maaf ya, pendengar RRI Persatu dimanapun berada. Artinya ketika kita kembali ke masalah utang tadi, ya, pertama kita harus banyak berdoa kepada Allah, dan yang kedua kita jadikan pelajaran, ya, orang-orang yang kira-kira berat untuk membayar hutang dan mereka senantiasa berjanji dengan yang manis, kemudian mereka ingkar janji, ini ke depan jangan kita ingin. Nah, artinya bagi orang yang punya hutang yang tidak mau membayar, hati-hati, ya, nanti ketika di akhirat itu akan berbalik, ya, kita akan tagih semua amal kebaikannya dan amal keburukan kita akan kita berikan kepada orang-orang yang berhutang. Maka dalam hadis, ya, Rasulullah tegaskan, ketika kita punya salah ataupun dosa kepada Allah, kita tinggal bertobat dan beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita bersalah dengan manusia, maka kita harus juga minta maaf terhadap orang
ataupun tempat kita bersatu. Artinya masalah utang ini sangat berat sekali. Ini Mbak Dela. Baik, yang ingin bergabung kembali silakan kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 0821 7927 dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya di luar tema. Ketika kita mulai sholat, mengangkat takbir Allahu Akbar sambil dibarengi dalam hati berniat aku sholat karena Allah. Ada yang berpendapat tidak perlu karena kita berniatnya double. Sudah diucapkan terus dalam hati juga. Mohon penjelasannya Ustadz dari Pak Romli di Sembawa. Oke, baik, terima kasih Pak Romli ya di Sembawa. Jadi begini Pak Romli dan para pendengar dimanapun berada. Jadi ibadah kita ataupun sholat yang kita lakukan itu ada namanya rukun. Nah, rukun 13 itu dibagi menjadi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Nah, rukun qauli ini ada ucapan seperti takbiratul ihram. Kemudian lagi surah Al-Fatihah. Kemudian lagi tahiyat akhir. Itu salah satu rukun qauli yang harus kita ucapkan, ya, harus kita lafazkan meskipun tidak kedengaran. Artinya mulut kita harus bergerak. Nah, yang kedua ada namanya rukun fi'li. Nah, perbuatan seperti berdiri betul, ruku, sujud, ya, kemudian duduk antara dua sujud, itu artinya semuanya gerakan adalah rukun fi'li, rukun perbuatan atau yang kita lakukan ketika dalam salat. Nah, ada lagi namanya rukun qalbi. Nah, rukun qalbi ini yang kita niatkan dalam hati. Nah, apa? Cuman niat. Nah, maka ketika kita membaca usolli pada maghrib di salat rakaatin, dan ketika mengucapkan kalimat Allah Akbar, nah disinilah kita memasukkan niat bahwanya kita salat maghrib 3 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau yang usolli yang di awal tadi itu bukan niat, itu hanya lafaz. Ya, lafaz membantu memudahkan kita untuk memasukkan niat ketika takbiratul ihram. Itu Mbak Dela. Baik, pendengar yang ingin bergabung kembali silakan 41 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto ya. Betul, Bu. Silakan Pak Sukiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus Pak Sukiman, boleh ikutan lagi di 369977. Dan untuk Anda yang bergabung kembali silakan Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Bapak? Selamat dari Pak Ishak di Sekojo. Pak Ishak di Sekojo. Silakan Pak Ishak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya tentang majikan dengan anak buah. Majikan itu selalu menjahat-jahatkan kita, ya, di teman-teman. Nah, setelah itu membaik-baikan orang-orang selain kita, ya termasuk kita juga. Akhirnya kita juga merasa tersinggung atau gimana. Nah, pertanyaannya gimana Ustaz? Pertanyaannya? Bagaimana dengan kita yang selalu dijahat-jahatin oleh bos kita? Bagaimana? Di belakangnya kita juga menjahat-jahatkan dia juga. Gimana itu bisa? Baik, segitu saja Pak. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi orang zalim lah Ustadz? Ya, baik. Baik Pak Ishak ya, Iskojo. Jadi inilah namanya dinamika kehidupan kita. Ya, senantiasa kita digoda oleh setan yang terkutuk agar kita berbuat kejahatan, agar kita berbuat kezaliman, baik kepada kita sesama manusia ataupun kepada makhluk dan alam lainnya. Nah, ini artinya memang kezaliman ini tidak akan pernah hilang. Karena begini prinsipnya.
kita kan ada keturunan Nabi, orang-orang yang baik. Mohon maaf, ada juga keturunan ya Abu Lahab, Abu Jahal, umpamanya kan seperti itu. Jadi ada duanya semua. Nah, maka disinilah kita harus banyak ta'awuz. Kita banyak berlindung kepada Allah dari orang-orang yang zalim. Ya, jadi kekuatan doa yang mampu mengatasi ini semua. Nah, kemudian jadi motivasi kita juga. Memang saat ini kita di dunia ya seolah-olah ketika kita dijahatkan ataupun kita menjahati orang lain, katakanlah berbuat kezaliman, tidak kelihatan umpamanya dampaknya. Nanti ketika di akhirat itu sangat terasa. Nanti kita akan saling tuntut, ya, jangankan dengan orang lain, dengan keluarga pun nanti kita akan saling tuntut, ya, untuk meraih kebaikan ataupun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berlindung, ya, dari orang zalim dan juga kita menzalimi orang. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini. Nah, apa yang kita khawatirkan, salah satu doa ya yang Allah kabulkan itu adalah doa orang yang terzalimi. Nah, ini khawatirnya di sini. Ya, ketika kita menzalimi orang lain, nah kemudian orang tersebut hatinya sakit, kemudian ia berdoa kepada Allah dengan doa yang sifatnya menjatuhkan ataupun kejelekan, nah ini khawatir langsung Allah kabulkan. Karena doa orang yang terzalim akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Bella. Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung kembali, kami persilakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Pro 1, assalamualaikum. Terputus ya. Untuk Pak Sukiman tadi di Pasar Kuto, boleh coba lagi Pak, teleponnya terputus. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita ke WhatsApp dulu. Ada Omana di Prabu Muli, Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustadz mau bertanya, kapan saja sholawat itu dilantunkan dan apa tujuannya? Dari Omana di Prabu Muli. Silakan Ustadz. Halo Ustadz. Halo. Baik, nampaknya terputus kembali ya bersama Ustadz Andi Irawan. Dan kami akan mencoba kembali untuk menghubungi Ustadz Andi. Dan kami informasikan pendengar saat ini lintas waktu 46 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita daerah, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah terhubung kembali bersama Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dian. Ustadz Andi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz untuk pagi hari ini. Kita lanjut pertanyaan dulu Ustadz ya. Sudah ada yang masuk dari dari Ibu Oma Ana. Katanya
pertanyaannya kapan saja selawat itu dilantunkan dan apa tujuannya? Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Oma Ana ya di Prabu Muli. Jadi Mbak Dela, kalau kita ingat dengan Prabu Muli ini ingat dengan nanas. Mbak Dela. Iya, kapan nanas itu yang besar itu matang masak ya. Baik. Jadi begini, selawat yang kita baca, ya, kapan yang terbaik? Artinya semuanya baik. Ya, yang terbaik adalah kapan ada waktu, sempat, dan kita bisa menghadirkan hati yang khusyuk, hati yang tenang dalam kita membaca selawat. Memang kalau kita melihat dari hari, adalah hari-hari tertentu seperti hari Jumat. Kenapa? Karena Saidul Ayyam. Nah, tapi sisi lain, seandainya hari Jumat kita tidak bisa, nah hari lain juga tidak bisa, kapan kita membaca selawat? Maka bisa kita simpulkan yang terbaik adalah kapan kita sempat, kapan kita bisa tulus ikhlas membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Nah, lalu apa manfaatnya selawat yang kita baca? Jadi digambarkan kita ini seperti mengisi ember yang sudah terisi penuh oleh air. Artinya ketika kita isi kembali, airnya akan tumpah dan akan kembali kepada kita bahasanya. Begitu juga selawat yang kita baca. Dengan kita membaca selawat kepada Rasulullah yang sudah Allah berikan jaminan surga, maksum, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya manfaatnya akan kembali kepada kita. Ya, banyak. Di antaranya kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, harus kita tawasul dengan Rasulullah, artinya membaca selawat terlebih dahulu. Kemudian kalau kita ada hajat agar cepat dikabulkan oleh Allah, hajat dan niat kita, ya kita harus bertawasul, kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Maka di awal tadi sudah kami bacakan, dengan kita membaca selawat, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah akan menjadikan kita ketika meninggal dunia husnul khatimah, atau meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, dan pendengar ingin bergabung kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Bu Siti Aisyah ya? Iya. Di Palembang, silakan Bu Siti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya Pak Ustadz ya. Ada dua agama, satu Kristen, satunya Islam. Suaminya Islam, istrinya itu Kristen, orang Bali. Jadi ya dapat anak 3. Yang 2-nya masuk Islam, yang satunya yang perempuan masuk Kristen. Jadi mereka itu sering bertengkar satu keluarga itu. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Dan minta penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik ya, Ibu Siti Aisyah ya di Palembang. Memang ketika kita menghadapi keyakinan berbeda, ini tentu akan ada konsekuensinya ya ketika dihubungkan masalah ibadah. Ya, artinya maka dalam Al-Quran lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kita dan agama mereka. Ini ketika kita membahas masalah keyakinan. Artinya ada jalan yang berbeda. Namun sisi lain, kalau kita pandang secara kemanusiaan, walaupun kita beda agama, beda suku, beda ras, maka kita tetap bersaudara, tetap bersahabat, tetap berkeluarga. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Maka harus kita galakan seperti kerukunan umat beragama, kan seperti itu. Nah, artinya dari sini kita bisa melihat ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai anggaplah orang yang dituakan. Bagaimana ketika kita menghadapi dua orang anak seperti ini, maka silakan mereka keyakinannya masing-masing. Ya tinggal kita dukung, ya tentu mohon maaf ya kalau kita secara agama Islam, ya harapan kita agar bisa memeluk agama Islam. Tapi dengan catatan orang yang di luar agama Islam tidak boleh kita paksa untuk masuk ke agama kita. Tapi kalau ia tulus, ikhlas masuk ke agama kita, itu yang kita harapkan. Dan kebetulan
kami sudah beberapa kali ya membimbing kawan kita yang dari agama lain masuk ke agama Islam, bahkan mereka pernah mempelajari Islam selama 20 tahun, akhirnya mereka datang ke kami untuk dipandu masuk agama Islam. Ini kan salah satu luar biasa, ya, artinya mereka tulus ikhlas. Ya, maka di sini jangan kita paksakan. Silakan mereka punya keyakinan dan punya jalan yang berbeda-beda. Yang penting dari sisi kemanusiaan tetap kita berkeluarga, tetap kita bersaudara, menjalin ukhuwah wataniyah namanya. Kita menjalin ukhuwah persaudaraan karena kita satu bangsa, satu negara, yakni bangsa Indonesia. Itu Mbak Dela. Baik Ustadz, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Mbak Dela. Baik para pendengar RRI Persatu dimanapun berada, ya, di jumpa kali ini dan detik-detik terakhir ini kami hanya sekedar mengajak, ya, marilah kita manfaatkan bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah ini untuk senantiasa kita menghadirkan hati yang tulus, hati yang ikhlas, ya, agar kita mampu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak membaca selawat dan juga melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dan yang ketiga, melalui bulan ini yang mana Nabi kita Muhammad mencanangkan, Nabi kita Muhammad mengajak kita agar menjalin ukhuwah, ya, persaudaraan, karena kita sebagai umat Islam, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari sisi manapun, ayo kita bersaudara, kita bersatu, ya, kita kita jaga kerukunan kita jaga kerukunan umat beragama agar bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kesehatan, juga Mbak Dela diberikan kesehatan, para pendengar juga, dan semua doa kita hanya kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Mbak Dela demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa kembali bisa amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Andi Irawan SPD MAG yang sudah memberikan materi mengenai syafaat dari sholawat. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan informasi warta berita. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.